Dalam keterampilan melaksanakan pengajaran, yang harus dilakukan guru pertama kali adalah mengkondisikan kelas. Lalu setelah itu kita masuk dalam membuka pelajaran, yang mana ada memberi salam, berdoa, menyapa, dan mengecek kehadiran siswa. Setelah itu dilanjut dengan memotivasi siswa, menyampaikan apresiasi, serta tujuan pembelajaran dan cakupan materi. Oke teman-teman, selamat siang. Untuk menambah keberkahan kita, boleh dipimpin ketua kelasnya, ya. Kita berdoa dulu aja. Duduk siap. Pertama juga kita belajar alur dari kita baca Fatihah dimulai. Setelah selesai memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10-1 ada temannya yang tidak hadir? Ya. Siapa? Aska sakit. sama Abil dispen. Alia dispen. Alia dispen. Ya. Orang nanti yang dispen ya? Iya. Oke. Semoga untuk teman-teman yang tidak hadir ya, karena sakit, segera diberikan kesembuhan. Oke teman-teman, seperti pertemuan biasa ya, kita sebelum ke materi akan ada activity dulu. Nah, saya coba pengen kita semua berdiri dulu, ya. Kita berdiri dulu semua. Jadi untuk activity-nya ini adalah panjang pendek. Panjang pendek kan biasanya kita untuk menggambarkan panjang gerakannya seperti ini, ya. Lalu pendek seperti ini. Tapi sekarang kita balik, gitu cluenya. Nah, jadi kakak nyanyikan teman-teman ya melakukan. Bisa dimulai? Bisa ya? Nah, sekarang temponya kita pelanin dulu. Jadi gampang nih. Coba kakak mulai yuk. 1, 2, 3. Panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang. Oke, masih aman. Sekarang temponya kita ubah lebih cepat, ya. 1, 2, 3, konsentrasi. Panjang, pendek, 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 panjang, panjang. Ayo, salah. Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, panjang. Oke. Gampang ya, tipsnya. Teman-teman, silakan dulu kembali. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, coba perhatikan apa yang ada di tangan saya. Sebuah gelas, ya. Lalu saya tuangkan. Apa yang terjadi? Ada airnya. Jadi bedanya gelas tadi kosong, sekarang ada airnya. Nah, jadi gelas kosong ini adalah ibarat diri kalian, diri kita. Lalu untuk airnya ini adalah ilmu, betul. Nah, jadi dalam belajar teman-teman, saya harapkan tempatkan diri kalian seperti gelas yang kosong, ya. Dia tidak ada tutupnya, mau menerima air yang masuk sebagai ilmu yang baru. Tapi gimana Kak kalau gelas itu tertutup, teman-teman? Apa airnya bakal masuk? Tidak. Sama halnya diri kita analogikan, kita nggak suka dengan pelajarannya, kita nggak suka dengan gurunya. Pelajaran atau ilmu yang baru teman-teman dapatkan itu nggak akan masuk. Dan kalau gelasnya itu penuh, kira-kira apa yang terjadi? Kita tuangkan airnya kembali. Ya, kita udah merasa kita bisa, kita nggak perlu lagi belajar, kita nggak upgrade diri kita, maka percuma aja teman-teman. Ada ilmu baru yang masuk ke kuping, macam kayak masuk ke kuping kalian, tapi keluar kuping kiri. Jadi percuma saja dan tidak akan ada perubahan untuk diri kalian.
kembalikan, jadilah diri kalian seperti gelas yang kosong, mau menerima air yang masuk ke dalamnya, ilmu baru, proses pengalaman baru, hal apapun seperti itu. Nah, dan sebelum lanjut ke materi teman-teman, kakak ingin cerita sedikit ya. Boleh? Boleh. Jadi ada kisah pada suatu hari ada seorang ayah bersama anaknya. Dia sedang berjalan-jalan. Namanya anak-anak ya, anak kecil kalau berjalan itu pasti seenaknya aja, semau dia. Jadi nggak memperdulikan bahayanya. Nah, nggak lama kemudian ternyata ada mobil yang melaju sangat kencang dari belakang. Nah, si ayah ini menarik dengan sigap tangan anaknya, ya. Di situ anaknya ini nangis teman-teman. Dan ayahnya bilang, "Untuk kamu, ayah tarik nak. Coba kalau nggak pasti kamu bakal ketabrak dan kamu nggak akan melihat wajah Anu lagi." Nah, padahal sebelum kejadian itu memang si ayah seringkali mengingatkan kepada anaknya, "Nah, hati-hati jalannya di pinggir seperti itu." Nah, hal kayak gitu teman-teman itu merupakan suatu bentuk sikap seseorang yang menyayangi orang lain. Dia pasti akan melarang ya orang lain yang dia sayang untuk melakukan perbuatan yang mencelakakan dirinya, membuat diri nggak selamat, pokoknya yang membahayakan. Tapi malah dia akan menyuruh untuk orang yang dia sayang melakukan hal yang baik kepada dia, yang memberikan selamat kepada dia, membahagiakan dia. Nah, tapi hal kayak gitu mengenai tolong menolong bukan hanya sekedar ini dong ya, kita membantu teman kita, awas ada yang takutnya menabrak jalannya di pinggir jalan, nggak hanya mengingatkan sebatas itu saja. Tapi kita itu bisa dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, lebih dari itu. Jadi kalau kita memang betul-betul sayang kepada saudara kita, maka pasti kita akan mengajak dia kepada hal kebaikan. Gak akan rela kalau saudaranya itu melakukan perbuatan yang Allah benci, ya, yang kiranya mendatangkan siksa. Kita nggak mau dong. Maka dari itu pasti kita saling tolong menolong, kita saling mengingatkan ya di dunia, karena di akhirat itu kita nggak akan bisa menolong, hanya amalan kita saja. Nah, sama halnya teman-teman, ketika Nabi berdakwah di Mekah, itu merupakan suatu bentuk cinta, ya. Nabi mengingatkan kepada umatnya, gak mau umatnya itu berlarut-larut dalam suatu kemaksiatan, dalam suatu dosa. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah lalu menyampaikan kepada umatnya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke materi. Kemarin teman-teman ya masih membahas mengenai dakwah Nabi di Mekah. Nah, jadi kita untuk melanjutkan sekarang masih mengulas kembali ya mengenai apa? Bisa dibuka bukunya. Sejarah dakwah Nabi di Mekah, strategi dan substansi dakwah Nabi di Mekah, lalu tantangan dan pengembangan dakwah. Oke, saya ulas kembali. Ingat lagi, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pada usianya betul. Dan surat apa yang pertama didapat oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendakwakan dulu kepada sahabat yang terdekat, itu istrinya. Nah, lalu orang yang pertama masuk Islam, kita ulangi lagi, disebut apa? Sabiqun al-awwalun. Nah, setelah itu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, lalu menyuruh Nabi untuk mendakwakan. Pertama strateginya itu apa? Secara sembunyi. Nah, sembunyinya ini dilakukan selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Di rumahnya siapa sih? Al-Aqam bin Abi Aqam. Ingetin ya, itu tempat dakwahnya Nabi. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya. Yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu perubahan dari Rasul menjadi seorang Nabi. Yang kedua ini adalah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Betul. Lalu untuk dakwah secara terang-terangan surat apa? Al-Hijr teman-teman. Al-Hijr ayat 94 dan
berdakwah pasti tentu dong mendapatkan namanya tantangan ya, cacian, hinaan, sampai namanya dilemparin batu, kotoran, segala dirasakan. Dan juga tantangan beliau adalah ketika orang-orang yang dicintainya itu meninggal ya, itu dikenal dengan apa? Tahu nggak sebutannya, istilahnya? Iya, tahun kesedihan disebutnya amal ini, kita bisa bilang ini tahun kesedihannya. Nah, meskipun Nabi Muhammad melewati tantangan cobaan yang diberikan, itu kan tentu aja ya suatu bentuk yang Allah kasih karena Allah sayang. Tapi Nabi Muhammad terus mendakwahkan Islam. Yang pertama sebutkan segala harta dan nyawa dia rela berkorban. Pada intinya itu. Nah, oke, dari situ teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Yakin gak ada? Udah pada paham ya? Kalau sudah paham kita berlanjut untuk mengerjakan soalnya. Nah, kakak boleh minta tolong salah satu teman-teman berdua deh untuk menandakan tugasnya. Nah, jadi ini untuk teman-teman kita mengerjakan puzzle di puzzle ya untuk jawabannya. Nah, ini ya berisikan soal. Oke, boleh silakan. Untuk permen ini saya minta diberikan ke kelompok biar gak ribet, kayaknya kelas berbangku ya. Teman-teman, untuk tugasnya ini kita masih mengerjakan materi terkait dari bab 2 ini ya. Ada PNS dan ini berisikan 10 pertanyaan ya di depan dan kalian menjawabnya di sini di TPS-nya. Bergaris ya, cuma satu aja, tapi untuk barang-barang. Nah ini kita kan sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Nah nanti diharapkan 4 kelompok ini tiap kelompoknya kalian giliran dalam menjawab soal ya. Jadi diharapkan semuanya bisa menjawab atau nanti berdiskusi membantu temannya untuk menjawab itu. Jadi kakak pengen kalian semua aktif ya. Biar kalian untuk mendapatkan pertanyaannya ini boleh melihat secara acak. Misalnya kamu pertama maju duluan. Nah, kamu terserah boleh kemana kiranya teman-teman bisa menjawab nomor yang terlihatnya gampang dan bisa dijawab yang halus. Oke? Mulai. 1, 2, 3. Karena permainan TGT ini dilakukan secara berkelompok, jadi guru tetap akan menilai masing-masing performa tiap anggota kelompoknya. This might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tune. Oke teman-teman, kita bahas. Nah tadi untuk pertanyaannya itu adalah Nabi Muhammad melakukan dakwahnya itu secara diam-diam ya, secara diam-diam di mana? Di rumah siapa? Berdakwahnya. Untuk tadian kelompok yang cepat saya nilai dan ternyata jawabannya betul semua. Kita apresiasi untuk kelompok 4. Beri tepuk tangannya dong. Ini biasanya akan ada sesuatu dari saya. Nah, oke teman-teman, seperti biasa untuk penguatannya kita akan melakukan secara individu ya. Kita akan kuisis lagi seperti biasa. Teman-teman ada boleh apa ya? Sampai ada semua kalau boleh. Ada
ya. Kodenya ini silakan dimasukkan. Saya mulai ya. Karena anak-anak ini lekat sekali dengan HP, jadi sebagai bentuk pemanfaatan teknologi, saya memberikan latihan soal melalui quiz yang mana mereka akan mengerjakan di HP-nya masing-masing. Super shy, but wait a minute while I make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make your mind. Pada tahap akhir, dalam menutup pembelajaran, guru akan meminta salah satu murid untuk memberikan kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, apabila tadi kita sudah sedikit membahas bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad berdakwah, terus strategi dakwahnya Nabi, lalu hambatan-hambatannya dan pengemban dakwahnya. Nah, dari pertemuan yang lalu dan hari ini, kakak mau minta coba salah satu dari kalian untuk menyimpulkan untuk pembahasan bab 2 ini. Oke, silakan siapa yang berani? Oke, Satrio, ayo silakan Satrio berikan kesimpulan untuk materi hari ini, pembelajaran kita hari ini. Boleh maju teman-teman yang mendekatkan? Maju. Ya. Boleh ayo Satrio. Ayo dia semua. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran dakwah Nabi di Mekah adalah dakwah Nabi di Mekah dimulai dengan Nabi menyampaikan atau mengajarkan agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan meninggalkan kesembahan berhala. Dakwah Nabi di Mekah bertujuan untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia yang pada saat itu sudah rusak dan sesat. Dakwah Nabi di Mekah menghadapi banyak halangan atau rintangan dari kaum kafir Quraisy, tetapi Nabi tetap sabar dan meneruskan berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan, semoga apa yang sudah didapat teman-teman paham dan kita sedikit menegaskan kembali ya dari materi bab ini. Kita sama-sama tahu teman-teman, dakwahnya Nabi, perjuangan Nabi ini itu enggak ringan, tapi berat perjuangannya beliau. Dan bagaimana beliau berdakwah menyampaikan pesan cinta gitu kepada umatnya, namun mendapatkan pesannya itu tidak suka dengan beliau, mencaci maki beliau, tapi beliau itu tetap menunjukkan sikapnya yang sabar, ya, tetap tanggung jawab terhadap amanahnya yang Allah berikan. Semoga hal itu bisa diterapkan dalam kehidupan kalian. Mungkin